Selamat pagi anak-anak kelas 4A, kelas 4B dan juga 4C. Kembali lagi bersama dengan Pak Oris dalam pelajaran pendidikan agama dan juga budi pekerti. Pada hari ini kita mau belajar tema mengembangkan diri dengan bekerja sama. Ini pelajaran 7. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu membukanya dengan doa. Marilah kita mengambil sikap doa yang baik dan yang benar. Kita daraskan doa yang ditampilkan pada slide. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami haturkan kepadamu atas segala kemampuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami akan belajar tentang cara mengembangkan diri dengan bekerja sama. Bantulah kami agar bisa belajar dengan baik, sehingga kami mampu bekerja sama dengan siapapun untuk mengembangkan diri kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti dengan baik doa pembukaan kita pada pagi hari ini. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang aku membutuhkan orang lain. Artinya manusia itu membutuhkan sesamanya untuk hidup. Di sini kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Anak-anak, sekarang kita lihat apa tujuan kita belajar tema mengembangkan diri dengan bekerja sama. Tujuan yang pertama, anak-anak memahami bahwa tanggung jawab dalam kerjasama sesuai dengan pesan kitab suci. Bahwa meskipun kita bekerja sama, kita itu punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, kita harus menjalankan tanggung jawab itu dengan baik. Sesuai dengan pesan kitab suci yang akan kita baca dalam 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai dengan 31. Itu surat yang ditulis oleh Santo Paulus kepada umat atau jemaat di Korintus. Yang kedua, anak-anak, tujuannya adalah menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan bekerja sama dengan orang lain. Bahwa tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang butuh kerjasama untuk menyelesaikan. Maka untuk bisa menyelesaikan, setiap orang punya tugas dan tanggung jawab. Maka mari kita selesaikan pekerjaan itu dengan bekerja sama. Yang ketiga atau terakhir, tujuan kita belajar tema ini anak-anak adalah bertumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuan. Bahwa setiap orang itu punya bakat dan kemampuan. Bakat dan kemampuan itu diharapkan kita bisa menggunakannya dalam bekerja sama. Sehingga apa yang kita lakukan bersama-sama itu betul-betul efektif dan cepat selesai. Baik anak-anak, itu tujuan kita belajar tema ini. Sekarang kita lihat di bagian pengantar sebelum kita masuk ke bagian inti dari pelajaran ini. Saya ajak teman-teman dan anak-anak untuk membuka buku halaman 79. Silakan dibuka bukunya halaman 79. Baik anak-anak, pada dasarnya manusia itu tidak akan pernah mampu hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Artinya manusia itu membutuhkan
orang lain sebagai makhluk sosial. Agar manusia bertumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat atau kemampuannya, maka ia membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Contohnya saja, kamu punya bakat untuk menyanyi. Tentu saja kamu perlu bekerja sama dengan pelatih, bekerja sama dengan pembina atau guru privat, sehingga kemampuan menyanyimu itu bisa berkembang menjadi lebih baik. Coba kalau kamu tidak mau bekerja sama dengan orang lain, saya kira meskipun kamu punya bakat menyanyi, kamu tidak akan bisa berkembang. Nah, di sini betapa pentingnya itu kerjasama ya. Dan bakat itu bisa berkembang kalau kita mampu bekerja sama. Anak-anak, dalam pelajaran ini nanti kita akan melihat beberapa cerita bergambar ataupun beberapa kisah tentang pentingnya bekerja sama dalam kehidupan sehingga mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan hasilnya memuaskan. Kemudian dalam kitab suci nanti kita akan lihat bagaimana Santo Paulus menggambarkan gereja, dalam hal ini gereja sebagai umat Allah atau kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dia menggambarkan gereja itu seperti tubuh, bahwa tubuh itu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu satu. Tetapi di dalamnya ada banyak anggota tubuh, ada mulut, ada mata. Dan setiap anggota tubuh itu punya fungsinya masing-masing. Dan tidak bisa satu anggota tubuh itu mengklaim paling berharga dibandingkan anggota tubuh yang lain. Tetapi mereka punya fungsinya masing-masing. Dan meskipun mereka punya fungsinya masing-masing, mereka harus bekerja sama untuk tubuh yang utuh. Baik, anak-anak, itu saja pengantar dari saya. Sekarang saya mengajak anak-anak untuk bersama-sama membaca cerita bergambar yang ada di halaman 80. Di situ ada 3 anak, 3 orang murid yang dipercayakan untuk mengerjakan mading dan mereka bekerja sama untuk menyelesaikan sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka. Sekarang kita lihat di situ anak-anak dan Pak Oris akan bacakan cerita bergambar sambil anak-anak mendengarkan video ini bisa baca juga ya. Aji, tolong bantu aku ya. Bantu apa sis? Ini aku ingin di sebelah kiri ini ada gambar kitab suci. Tapi aku tidak bisa menggambar bagus. Tolong gambarkan ya. Gambarmu kan bagus. Oh, gambar kitab suci. Mudah itu sis. Sini, aku yang menggambar. Tapi tolong kamu yang buat puisinya ya. Kamu kan pandai buat puisi. Wah, Ji. Kalau buat puisi itu, si Cesi yang pandai. Dia malah pernah juara cipta puisi sekota loh. Kalau begitu kita minta tolong Cesi saja ya. Ada apa ini? Kok sebut-sebut namaku? Begini, Cesi. Kita kesulitan membuat puisi untuk mading kita. Tolong buatkan puisi dengan tema kitab suci sumber iman kita. Oh, itu. Baiklah, sini. Saya buatkan puisinya. Lalu kamu buat apa, sis? Kalau aku bagian menata dan mendesain mading ini supaya indah dan menarik untuk dibaca. Baiklah, mari kita kerjakan bersama sesuai kemampuan kita masing-masing. Pasti cepat selesai. Nah, anak-anak, itu ceritanya. Bahwa kemudian mereka yang punya kemampuan masing-masing, si Aji punya kemampuan untuk menggambar, si Cesi punya kemampuan untuk membuat puisi, dan Siska punya kemampuan untuk menata dan mendesain mading. Mereka kemudian bekerja sama sehingga menghasilkan mading yang menarik dan bagus serta cepat selesai. Nah, anak-anak, untuk mendalami cerita bergambar ini, saya mengajak ke anak-anak semua untuk menjawab pertanyaan yang ada di halaman 81, pertanyaan nomor 1 sampai 4.
Nah, ini boleh dikerjakan di buku catatan, tetapi bisa juga tidak dikerjakan. Yang penting, anak-anak bisa mempersiapkannya, jawabannya, sehingga ketika kita melakukan Google Meet, ketika Pak Oris tanya, kalian bisa menjawab. Seperti itu ya anak-anak ya, tidak perlu dikumpulkan. Baik, anak-anak, pertanyaan nomor 1, apa saja bakat anak-anak dalam cerita gambar tersebut? Sebutkan satu persatu. Tadi Pak Oris sudah jelaskan ya. 2, bagaimana mereka bekerja sama dalam menyelesaikan mading? Yang ada di slide ini saya salah menulis ya. Mohon dimaafkan. Nomor 2 ini. Nomor 3, apa yang mereka butuhkan agar bisa cepat selesai dan menarik untuk dibaca? Dan nomor terakhir, apa pesan yang bisa kita ambil dari cerita gambar tersebut? Kalau ini pertanyaan gampang ya. Makanya tadi saya katakan boleh jawab di buku catatan, tetapi bisa juga tidak perlu menjawab, tapi dipersiapkan jawabannya supaya nanti ketika Google Meet bisa menjawab. Baik anak-anak, setelah kita mendalami cerita bergambar tentang pentingnya kerjasama, sekarang kita lihat apa pesan kitab suci atau ajaran kitab suci tentang kerjasama. Saya sekarang mengajak anak-anak untuk membaca surat Santo Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 14 sampai dengan 31. Banyak anggota, satu tubuh. Saya bacakan saja ya anak-anak sambil mendengar saya membaca. Anak-anak juga silakan membuka buku halaman 81 untuk membacanya. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh?
Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, itu satu bacaan yang menarik yang ditulis oleh Santo Paulus untuk jemaat di Korintus. Bahwa dia menggambarkan gereja itu seperti tubuh kita manusia yang terdiri dari berbagai anggota. Ada mata, ada telinga, ada kaki, dan yang lain-lain. Bahwa setiap anggota tubuh kita itu anak-anak, dia itu punya fungsinya masing-masing. Dan fungsi itu tidak bisa dipertukarkan. Nah, meskipun mereka memiliki fungsinya masing-masing, tidak ada satupun anggota tubuh yang mengklaim lebih penting daripada yang lain. Justru yang dibutuhkan adalah supaya tercipta tubuh yang sehat, tentu saja mereka harus bekerja sama. Nah, ketika mereka bekerja sama, maka terciptalah tubuh yang utuh seperti itu. Nah, dia menggambarkan itu seperti menggambarkan gereja itu seperti tubuh. Bahwa gereja yang dimaksudkan di sini oleh Santo Paulus adalah umat Allah atau kumpulan orang yang percaya kepada Kristus. Seperti anggota tubuh, bahwa meskipun kita satu sebagai anggota gereja, tetapi masing-masing kita itu punya kemampuannya masing-masing. Ada yang punya kemampuan untuk bernyanyi, ada yang punya kemampuan untuk mewartakan Injil, ada yang punya kemampuan untuk bermusik, dan ada yang kemampuan yang lain. Nah, kita ini memiliki kemampuan masing-masing, maka kita harus bekerja sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mewartakan sabda Tuhan. Dengan bekerja sama itu, maka semakin banyak orang akan mengenal Allah melalui perantaran Kristus. Baik anak-anak, perlu saya jelaskan di sini sebagai informasi tambahan bahwa kepala dari gereja itu adalah Yesus Kristus atau Kristus. Sedangkan anggota gereja adalah kita semua yang percaya kepada Kristus. Sebagai anggota gereja, Santo Paulus mengharapkan kita untuk selalu bekerja sama seperti anggota tubuh, sehingga terciptalah kehidupan bersama yang damai dan semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Baik anak-anak, itu bacaan dari kitab suci ya. Sekarang kita baca cerita atau kisah tentang kekuatan sebuah kerjasama tim di buku halaman 83. Dua pria yang tinggal di pinggir sebuah hutan berniat untuk membangun rumah. Masing-masing bekerja seorang diri tanpa bantuan orang lain untuk membangun rumahnya. Hingga berbulan-bulan, tidak ada satupun di antara mereka yang berhasil merampung rumah tersebut. Mereka hanya kuat mengangkut batu-batuan sungai kecil dan diletakkan begitu saja di pinggir hutan. Sebenarnya mereka membutuhkan batu yang lebih kuat sebagai fondasi rumah. Tetapi tak ada satupun dari mereka yang kuat membawa batu besar tersebut. Setelah dua pria yang tak saling membantu tersebut hampir putus asa, datang seorang pemburu yang berteduh tak jauh dari tumpukan batu-batu sungai di pinggir hutan. "Hai kalian berdua," sapa pemburu itu kepada dua pria. "Kenapa kalian mengumpulkan banyak batu di pinggir hutan?" Kedua pria yang selama berbulan-bulan tidak pernah saling menyapa tersebut menjelaskan bahwa masing-masing berniat membangun sebuah rumah. Nyatanya kemampuan mereka tidak cukup untuk mengangkat batu-batu sungai yang cukup besar. Sang pemburu menggelengkan kepala prihatin, lalu mengatakan, "Kenapa kalian tidak saling bekerja sama? Percayalah, hal itu akan meringankan kerja kalian. Jika masing-masing dari kalian hanya mampu mengangkat batu sungai seberat 20 kg, tetapi dengan bekerja sama, kalian bisa mengangkat lebih dari 50 kg. Kedua pria yang sama-sama membangun rumah saling berpandangan. Ide tersebut tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Akhirnya kedua pria tersebut saling bekerja sama membangun dua rumah yang berbeda
dan benar apa yang dikatakan oleh pemburu itu. Mereka bisa mengangkut batu yang beratnya berkali-kali lipat dari kemampuan mereka. Dengan kerjasama yang baik dan kemauan untuk saling mendengarkan ide masing-masing, kedua pria tersebut berhasil menyelesaikan pembangunan rumah kecil dalam kurun waktu kurang dari setahun. Sahabat, jangan meremehkan kehebatan kerjasama tim. Dengan kemampuan untuk saling mendengar, saling berbagi ide, dan dengan komando yang tepat, ada banyak hal yang bisa terselesaikan dengan kerjasama. Jadi, jangan menolak bila Anda terlibat dalam kerjasama yang melibatkan tim. Sebuah pekerjaan bisa terselesaikan dan Anda bisa belajar untuk menghadapi banyak ide dari kepala yang berbeda. Ini kisah yang sangat inspiratif sekali. Mungkin di kelas kita pernah mengalami seperti ini. Bahwa kita akan merasa berat kalau misalnya membersihkan kelas itu sendiri. Tetapi apabila kita bisa melibatkan teman-teman yang lain, maka membersihkan kelas itu lebih mudah. Sehingga kelas-kelas kita di Santo Markus itu bisa kelihatan bersih dengan bekerja sama. Nah, anak-anak, kisah ini mengisahkan dua orang pria yang membangun rumah. Mereka kesulitan membangun rumah karena tidak bekerja sama. Kemudian datanglah seorang pemburu yang memberikan nasihat supaya mereka bekerja sama. Ketika mereka mengikuti dan mendengarkan nasihat dari pemburu ini, mereka bisa menyelesaikan rumah itu dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Apa yang mau disampaikan dari kisah ini? Bahwa penting sekali yang namanya kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pekerjaan kita itu bisa lebih mudah dan bisa kita kenal teman-teman yang lain. Baik, anak-anak, pelajaran saya cukupkan sampai di sini. Kita lihat rangkumannya. Nanti anak-anak bisa baca sendiri rangkuman di halaman 85 sampai dengan 86. Baik, pertama, anak-anak, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial. Bekerja sama dengan orang lain, manusia dapat saling menolong dan membantu. Dalam cerita gambar yang tadi kita bacakan bersama-sama, kita dapat menyelesaikan, anak-anak bisa menyelesaikan mading sekolah karena mampu bekerja sama. Kemudian dalam surat Santo Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, kita bisa belajar dan memetik makna bahwa sejak awal mula manusia diciptakan oleh Allah untuk saling bekerja sama seperti anggota-anggota tubuh yang digambarkan oleh Santo Paulus. Baik anak-anak, itu saja untuk pelajaran hari ini. Pak Oris ingin memberikan tugas kepada anak-anak dan tugas ini dikumpulkan untuk diambil nilainya. Tugasnya itu dikerjakan selama 1 minggu. Silakan nanti anak-anak kerja, paling lambat Selasa minggu depan dikumpulkan. Ini tugasnya. Tugasnya, tulislah satu pengalamanmu bekerja sama. Entah itu di rumah ataupun di sekolah. Pilih salah satu saja. Jangan satu di sekolah, satu di rumah. Tidak. Pilih salah satu. Kerjasama di sekolah atau mungkin kerjasama di rumah. Tulis pengalaman itu boleh diketik. Tetapi boleh juga ditulis tangan. Tapi mohon, kalau pakai tulis tangan itu tulis tangan yang rapi supaya Pak Oris bisa baca. Panjang itu minimal 2 paragraf. Minimal. Tolong buat kalimat yang baik dan perhatikan tanda titik dan lain-lain. Kumpulkan setelah kamu kerjakan foto lalu kirim ke Pak Oris melalui nomor WhatsApp Pak Oris 082341017174. Nanti Pak Oris kamu kirim, pasti Pak Oris akan langsung periksa dan Pak Oris isi nilai. Waktu pengerjaannya itu 1 minggu. Artinya paling lambat itu hari Selasa minggu depan. Kalau misalnya ada yang tidak jelas dari tugas ini, bisa japri ke Pak Oris. Pak Oris tunggu. Baik anak-anak, itu tugasnya untuk diambil nilai. Sekarang kita tutup pelajaran kita dengan doa penutup. Marilah kita berdoa, kita ambil sikap doa yang baik dan yang benar.
Tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangan. Kita daraskan doa yang ada di slide yang ditampilkan oleh Paulus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, puji syukur kepadamu karena Engkau menguatkan kami dalam pelajaran ini. Semoga kami mampu bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pekerjaan kami pun menjadi mudah. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk kesetiaannya mendengarkan pelajaran agama dari Paulus pada hari ini. Kalau misalnya ada yang sulit dipahami, boleh japri ke Paulus untuk tanya. Paulus menerima 24 jam seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati.